Kabar baik untuk pekerja di seluruh Indonesia. Ada program penting yang akan datang untuk memberikan bantuan keuangan yang sangat dibutuhkan. Program ini tujuannya untuk mendukung tulang punggung ekonomi kita, yaitu para pekerja keras yang setiap hari ikut membangun pertumbuhan dan kemakmuran Indonesia. Pemerintah meluncurkan tahap baru, sebuah komitmen baru untuk mendukung para pekerja di masa-masa ini. Peluncuran ini menandakan kelanjutan upaya untuk memperkuat kestabilan ekonomi dan memberikan bantuan langsung ke tempat yang paling membutuhkan. Pengumuman resminya akan menjelaskan rincian tahap ini, agar transparan dan jelas bagi semua calon penerima manfaat. Dari Program Bantuan Subsidi Upah, atau BSU. Program yang dikenal sebagai BSU ini dibuat khusus untuk memberi bantuan keuangan kepada pekerja yang memenuhi syarat, membantu mereka melewati tantangan ekonomi, dan menjaga mata pencaharian mereka. Logo program BSU ini melambangkan keseriusan pemerintah dalam mendukung warganya melalui bantuan keuangan yang tepat sasaran. Program ini memberikan Rp300.000, bantuan tunai langsung yang tujuannya untuk meringankan sebagian tekanan keuangan yang dihadapi pekerja yang memenuhi syarat. Jumlah ini dirancang untuk memberikan bantuan cepat dan mendukung kebutuhan pokok kepada pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan, memastikan bantuan sampai kepada mereka yang paling membutuhkan. Batas penghasilan ini ditetapkan dengan hati-hati untuk menyasar perorangan dan keluarga yang lebih rentan terhadap perubahan ekonomi dan kenaikan biaya hidup, mulai tanggal 5 Juni 2025. Tanggal ini menandai dimulainya tahap pembagian bantuan, dan dananya diharapkan segera sampai ke pekerja yang memenuhi syarat setelah itu. Grafik lini masa akan memberikan gambaran jelas tentang tanggal-tanggal penting dan batas waktu terkait program ini. Tujuannya, memberikan dukungan keuangan yang tepat waktu dan efektif kepada mereka yang memenuhi syarat, untuk meringankan beban keuangan pekerja berpenghasilan rendah dan keluarga mereka, membantu mereka mengatur anggaran rumah tangga, dan memenuhi pengeluaran penting. Bantuan ini sangat penting, terutama bagi keluarga yang kesulitan menyeimbangkan pendapatan dengan biaya hidup yang terus naik, terutama karena biaya kebutuhan sehari-hari sering berubah-ubah. Program ini bertujuan untuk melindungi dari dampak perubahan tersebut, memberikan jaring pengaman bagi para pekerja dan keluarga mereka. BSU adalah bagian dari strategi pemerintah yang lebih besar, sebuah rencana menyeluruh untuk mengatasi tantangan ekonomi dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Strategi ini melibatkan berbagai program dan kebijakan yang dirancang untuk mendukung berbagai sektor ekonomi, untuk mendorong kegiatan ekonomi dan menjaga kestabilan. Dengan memberikan bantuan keuangan kepada pekerja, pemerintah berharap dapat mendorong belanja dan investasi, sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memastikan lingkungan ekonomi yang stabil. Bantuan keuangan ini berjalan seiring dengan langkah-langkah lain, melengkapi program dan inisiatif yang sudah ada untuk mendukung pekerja dan usaha. Pelaksanaan kebijakan yang terkoordinasi memastikan berbagai program pemerintah bekerja sama secara efektif untuk mencapai tujuan bersama. Untuk menciptakan kondisi ekonomi yang lebih kuat. Tujuan utamanya adalah menciptakan lingkungan di mana usaha bisa berkembang, dan pekerja dapat menikmati standar hidup yang lebih baik, serta keamanan ekonomi yang lebih besar. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas poin-poin penting dari program BSU, memberikan penjelasan rinci tentang fitur dan manfaatnya. Siapa saja yang berhak, menjelaskan syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi pekerja untuk menerima bantuan. Kami akan memandu Anda melalui proses pengecekan syarat kelayakan pekerja, bagaimana dana disalurkan, merinci proses pembayaran, dan berbagai cara pekerja yang memenuhi syarat bisa mendapatkan dana mereka, termasuk transfer bank dan penarikan di ATM. Dan apa yang ingin dicapai pemerintah. Kita akan membahas hasil kebijakan yang diharapkan dan tujuan ekonomi lebih luas yang didukung oleh program BSU ini. Kita juga akan membandingkannya dengan program bantuan sebelumnya. Melihat persamaan dan perbedaannya, serta menyoroti perbaikan dan hal baru yang ada di program saat ini. Dan membahas dampak keseluruhannya bagi pekerja dan ekonomi Indonesia. Kita akan menganalisis bagaimana program BSU diharapkan memberi manfaat bagi pekerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berkontribusi pada kemakmuran bangsa secara keseluruhan. Memahami rincian ini penting bagi setiap pekerja dan warga negara, agar mereka bisa membuat keputusan yang tepat
dan memanfaatkan sepenuhnya bantuan yang tersedia. Dengan tetap mendapat informasi, setiap orang dapat berkontribusi pada keberhasilan program dan kesejahteraan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. BSU, atau Bantuan Subsidi Upah, memang dibuat khusus untuk kasih bantuan keuangan dan dukungan buat sebagian pekerja di Indonesia. Ini bukan bantuan buat semua orang, tapi bantuan yang sasarannya khusus. Yang paling utama itu buat pekerja sektor formal, yaitu orang-orang yang kerja resmi dan ikut jaminan sosial nasional. Ini termasuk karyawan di banyak bidang, mulai dari pabrik, jasa, sampai administrasi dan teknologi. Biar bisa dapat BSU, pekerja sektor formal ini gajinya harus 3,5 juta rupiah atau kurang tiap bulan. Batas gaji ini penting banget buat nentuin siapa yang berhak dapat bantuan, biar bantuannya sampai ke orang yang paling gampang kena masalah ekonomi dan kenaikan biaya hidup. Pemerintah pasang batas ini biar bantuannya kena ke orang yang paling butuh. Biar memenuhi syarat, pekerja juga harus aktif kerja di sektor formal, punya surat-surat dan terdaftar dengan benar. Syarat penting banget biar bisa dapat PSU adalah, pekerja harus jadi anggota aktif BPJS Ketenagakerjaan. Ini program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nasional Indonesia yang kasih perlindungan buat kecelakaan kerja, kesehatan, dan hari tua. Jadi, anggota aktif itu nunjukin kalau kita serius kerja formal dan ikut jaminan sosial. Ini biar bantuannya sampai ke orang yang paling butuh dan mendorong orang kerja secara formal, jadi pasar kerja lebih teratur dan aman. Program BSU ini tujuannya biar orang mau kerja di sektor formal, kasih jaring pengaman buat yang bantu ekonomi negara lewat kerja formal. Pekerja sebaiknya cek apakah mereka memenuhi syarat buat mastiin semua syaratnya terpenuhi. Cara paling pasti buat cek syarat adalah lewat website resmi pemerintah. Website ini dibuat buat kasih info yang benar dan terbaru soal program BSU. Kalian juga bisa pakai portal BPJS Ketenagakerjaan yang langsung nyambung ke status keanggotaan kalian dan kemungkinan kalian bisa dapat BSU atau enggak. Data pribadi dan kerja yang benar itu penting banget. Kalau salah bisa bikin bantuan telat atau malah nggak dapat. Penting banget buat cek ulang semua info sebelum kirim formulir atau daftar. Pastikan nama, nomor KTP, dan data diri lainnya sudah benar terdaftarnya. Pastikan nomor rekening bank dan info gaji kalian sudah yang terbaru, baik di perusahaan tempat kerja maupun di BPJS. Ini biar pencairan dana lancar dan cepat kalau kalian memang berhak. Kalau ada yang beda, bisa bikin telat banget. Jalur resmi itu kasih info yang paling bisa dipercaya dan bantu biar nggak bingung atau kecewa. Selalu percaya sama sumber yang sudah pasti benar biar nggak salah info. Luangkan waktu sebentar buat cek data kalian. Itu bisa jadi penentu buat dapat bantuan ini. Jadi kalian bisa dapat bantuan keuangan yang mungkin jadi hak kalian di masa sulit ini. Setiap pekerja yang memenuhi syarat akan menerima bantuan satu kali sebesar Rp300.000. Pencairannya dimulai tanggal 5 Juni 2025. Dan uangnya akan langsung dikirim ke rekening bank penerima. Bank-bank milik negara atau himbara yang akan mengurus sebagian besar pengiriman uangnya, jadi prosesnya cepat dan jelas. Cek lagi ya data bank kamu di BPJS biar nggak telat terima uangnya. Kalau kamu belum terima uangnya pas waktunya, hubungi saja Kementerian Ketenagakerjaan atau BPJS untuk minta bantuan. Sabar ya, soalnya jutaan orang akan terima bantuan ini. Jadi mungkin ada sedikit keterlambatan. Jadi, tujuan utama LBSU ini adalah untuk meningkatkan daya beli buat para pekerja yang gajinya pas-pasan. Bantuan uang tunai langsung ini ngebantu keluarga buat beli kebutuhan sehari-hari. Misalnya makanan, transportasi, dan bayar tagihan-tagihan. Kalau orang-orang jadi lebih banyak belanja, itu ngebantu usaha-usaha kecil di sekitar kita dan bikin uangnya muter terus di lingkungan kita. Walaupun jumlahnya nggak seberapa, ini bisa ngebantu keluarga kalau harga-harga lagi naik atau pas ada kebutuhan mendadak. Nah, kalau dilihat lebih luas lagi, kalau orang-orang makin banyak belanja, itu ngebantu ekonomi negara kita jadi stabil dan nggak gampang turun. BSU ini ibaratnya cara penting buat bantu kita-kita secara pribadi dan juga bikin ekonomi negara kita jadi lebih kuat. BSU yang sekarang ini belajar dari pengalaman program-program bantuan sebelumnya, terutama yang ada pas zaman pandemi COVID-19. Dulu, BSU tahap awal kasih bantuan yang lebih besar atau lebih sering karena krisisnya parah banget. Program yang sekarang ini nunjukin kalau ekonomi kita sudah mulai pulih.
Jadi fokusnya lebih ke bantuan yang terus berjalan, bukan bantuan darurat lagi. Pengecekan data dan cara kasih infonya juga makin bagus. Jadi prosesnya lebih gampang sekarang. Tujuan utamanya tetap sama, yaitu bantu para pekerja yang lagi kesulitan keuangan. Mau lagi krisis atau sudah mulai pulih, BSU ini nunjukin kalau pemerintah peduli sama para pekerjanya. Bantuan subsidi upah, atau BSU, ini program penting. Tapi kita perlu tahu kalau ini cuma satu bagian kecil dari rencana yang jauh lebih besar. BSU ini bagian dari paket bantuan ekonomi yang lebih besar. Tujuannya buat dorong pertumbuhan dan bantu banyak bidang. Bantuan-bantuan ini dirancang khusus buat mengatasi berbagai kebutuhan dan tantangan ekonomi di Indonesia. Bantuan lain dalam paket lengkap ini dibuat untuk melengkapi BSU dan bikin ekonomi kita jadi lebih kuat. Misalnya, ada keringanan iuran asuransi kecelakaan kerja buat pengusaha, biar beban mereka ringan dan bisa buka lapangan kerja baru. Kalau biaya berkurang, perusahaan bisa pakai uangnya buat usaha dan karyawan. Selain itu, pemerintah juga kasih diskon buat jalan tol dan tiket pesawat. Ini biar orang-orang mau jalan-jalan dan pariwisata kita jadi rame lagi. Jadi usaha-usaha kecil di daerah juga ikut maju. Diskon ini bikin jalan-jalan jadi lebih gampang dan murah buat turis lokal dan luar negeri. Biar angkutan kita ramah lingkungan, ada juga bantuan buat beli motor listrik. Jadi orang-orang didorong pakai yang lebih hijau dan asap kendaraan berkurang. Bantuan ini bikin motor listrik jadi lebih menarik buat dibeli. Jadi lingkungan kita lebih bersih. Dan yang terakhir, ada potongan tarif listrik biar pengeluaran rumah tangga jadi lebih ringan. Dan semua keluarga di Indonesia bisa lebih mudah bayar listrik. Bantuan-bantuan ini tujuannya beda-beda. Ada yang buat bantu usaha, ada juga yang buat ringanin beban keuangan keluarga. Fokusnya buat kurangin biaya usaha. Jadi perusahaan lebih gampang jalan dan berkembang. Tujuannya juga buat dorong orang jalan-jalan, biar pariwisata hidup lagi dan usaha lain yang terkait ikut maju. Selain itu, langkah-langkah ini juga buat majuin angkutan ramah lingkungan, biar ekonomi kita lebih awet dan bersahabat sama alam. Dan akhirnya, semua ini bantu kurangin tagihan rumah tangga. Jadi keluarga dan orang-orang bisa sedikit lega. Kalau digabung, semua ini jadi cara buat dorong ekonomi dari banyak sisi sekaligus. Jadi, berbagai masalah ekonomi bisa diatasi bareng-bareng. Gabungan antara bantuan uang langsung lewat PSU dan diskon-diskon khusus di berbagai bidang ini, tujuannya biar ekonomi kita makin kuat dan tahan banting, siap hadapi tantangan ke depan. Cara yang menyeluruh ini menguntungkan banyak pihak, termasuk para pekerja, pengusaha, dan akhirnya seluruh bangsa kita, biar masa depan Indonesia lebih sejahtera dan adil buat semua. Buat para pekerja, PSU sebesar Rp300.000 ini langsung kasih bantuan keuangan. Uangnya bisa dipakai buat kebutuhan pokok, makanan, perlengkapan sekolah, ongkos jalan atau bayar tagihan. Jadi beban sehari-hari jadi ringan. Selain uang, bantuan kayak gini bikin semangat dan nunjukin kalau pekerja itu dihargai. Kalau digabung sama bantuan lain, manfaatnya jadi makin banyak, tagihan jadi lebih murah, ongkos jalan juga lebih murah, dan bisa nabung jangka panjang dari kendaraan ramah lingkungan. Semua ini bikin uang yang bisa dipakai jadi lebih banyak, dan keuangan jadi lebih stabil. Bantuan pemerintah yang macam-macam ini bantu pekerja buat kasih yang lebih baik buat keluarga, dan ikut bangun negara jadi lebih maju. Dampak BSU itu lebih dari sekadar buat perorangan, tapi juga bikin ekonomi negara kita jadi lebih kuat. Waktu pekerja yang gajinya pas-pasan memakai uang subsidi itu bikin orang jadi lebih banyak beli barang dan pakai jasa. Ini menguntungkan usaha kecil dan menengah, jadi bisa mendukung lapangan kerja dan pertumbuhan di daerah. Kalau digabung dengan bantuan-bantuan lain, BSU bantu jaga supaya orang-orang tetap belanja di dalam negeri. Ini penting banget buat pertumbuhan ekonomi negara kita. Kalau orang-orang tetap belanja, ekonomi kita jadi lebih tahan kalau ada masalah. Jadi peduli sama kesejahteraan pekerja itu sama dengan membangun kemakmuran bangsa kita. Kita harus selalu cari tahu ya soal program-program seperti BSU ini. Ini penting banget buat semua pekerja. Nah, infonya cari dari sumber resmi pemerintah ya. Buat ngecek apa aja syaratnya, gimana cara daftarnya, dan kapan tanggal cairnya. Pastikan juga data diri dan data kerja kamu selalu benar, biar nggak kelewatan dapat bantuannya. Kalau ada yang bingung, jangan ragu buat tanya. Langsung ke saluran resmi pemerintah ya.
bantuan dari pemerintah itu memang penting, tapi semangat kita buat tetap kuat dan saling bantu itu juga sama pentingnya. Dengan kita ngerti hak-hak kita dan selalu berusaha cari jalan, kita jadi bisa lebih gampang lewatin kesulitan ekonomi. Kalau kita semua tahu informasi dan punya semangat, kita ikut bantu Indonesia jadi lebih kuat dan adil buat semua.